Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang kepada semua peserta yang hadir pada webinar kali ini. Saya berharap semua peserta selalu sehat, dijauhkan dari virus, dan terus bisa beraktivitas dengan produktif. Amin. Nama saya Eko Haryono sebagai Industri Manager dari PT On Chemicals Putra, di mana perusahaan kami adalah distributor resmi untuk produk Molycott di Indonesia yang dikhususkan untuk industri palm oil, sugar mill, mining, dan oil and gas, serta lain-lain. Oke, pada webinar kali ini kita akan membahas suatu materi yang sangat cocok dalam kondisi COVID-19 dengan judul Bagaimana cara pemilihan grease dengan metode LEDS untuk menekan biaya perawatan di palm oil mill. Yang biasanya aplikasinya ini digunakan di unit kompartemen seperti bearing, vibrating screen, kernel crushing, bearing, decanter, dan lain-lain. Oke, kenapa cocok dengan kondisi COVID-19 ini? Saat ini semua industri sedang melakukan pekerjaan seefisien mungkin. Tentunya, sisi penghematan dengan ditunjang produktivitas yang tinggi tetap dituntut agar di sisi teknis kita sama-sama bisa menghindari maintenance yang tidak terjadwal, yang berpotensi dilakukannya maintenance skala besar. Dengan berkumpulnya tim di satu tempat yang dapat menimbulkan resiko tertularnya COVID-19, di mana yang kita khawatirkan adanya kelelahan atau carrier dari orang sekitar kita, sehingga social distancing ini tidak terlaksana dengan baik. Presentasi kali ini akan dibawakan oleh technical expert kami, yaitu Pak Harimas Diki Pratama, dan Pak Christian Chandra. Nah, beliau nanti akan memperkenalkan dirinya mengenai pengalaman di bidang expertnya. Sebelum kita memulai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan mengenai tata cara webinar ini. Yang pertama, secara overview, kita sangat menghargai waktu Anda sehingga waktu di webinar kali ini akan on time dalam waktu 60 menit, termasuk dari sesi perkenalan hingga sesi tanya jawab atau Q&A. Yang kedua, webinar ini dijalankan satu arah dan peserta akan full melihat materi yang akan disampaikan oleh presenter. Di tengah acara nanti akan ada jeda interaktif, yaitu live polling singkat atau pemungutan suara singkat, dengan maksud agar kami lebih mengerti dan mengenal masalah Anda, dan presenter pun akan lebih relevan dalam menyampaikan penekanan dalam suatu materi nantinya. Jika peserta di tengah-tengah sesi ingin bertanya, bisa langsung chat di kolom Q&A, nanti di bawah itu ada kolom Q&A, Anda bisa cek chat di situ, dan kita akan bahas serta menjawab pertanyaan tersebut pada sesi Q&A di akhir acara nanti. Kami sangat menghargai atas ketertarikan Anda dalam mengajukan pertanyaan sehingga acara ini lebih hidup dan interaktif, di mana jika di akhir acara kami kehabisan waktu atau tidak dapat menjawab pertanyaan dari peserta satu persatu, maka tentunya kami akan mengirimkan email atau konsultasi langsung by WhatsApp atau direct phone call, atau kita juga bisa lakukan konsultasi khusus untuk online meeting. Oke, dan terakhir, webinar kali ini direkam dan kami akan kirimkan rekamannya dalam waktu beberapa hari ke depan setelah acara webinar ini berakhir. Dengan diharapkan para peserta mengisi post survei agar kami bisa improve lebih baik lagi dalam menyelenggarakan acara webinar kali ini. Setelah pendataan post survei selesai, kami akan kirimkan beserta sertifikat dan souvenir menarik bagi 10 orang dengan pertanyaan terbaik langsung ke tempat Anda dan akan dikoordinasikan langsung oleh kantor cabang kami di masing-masing wilayah. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai webinarnya, dan sebelum itu ada beberapa sambutan dari bisnis manajer kami, PT On Chemicals Putra, yaitu Bapak Daniel Biharjo. Silakan Pak Daniel untuk sambutannya. Ya, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk meluangkan kesediaan waktunya, meluangkan waktu untuk dalam webinar ini. Ya, saya mewakili atas nama manajemen E.ON. Sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak meluangkan waktunya yang berharga. Jadi semoga webinar ini berguna untuk bisa memberikan improvement nantinya yang akhirnya memberikan cost saving dan meningkatkan produktivitas di perusahaan Bapak. Jadi dari kami itu saja. Kami ucapkan sekali lagi selamat mengikuti webinar. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Daniel atas sambutannya, dan selanjutnya mungkin sambutan dari perwakilan Astra Group, yaitu Bapak Benhat, kami persilakan. Silakan Pak Benhat.
Ya, halo Pak Benhat. Halo. Oke, halo Pak Benhat. Belum masuk ya? Oke Pak Eko, maaf Pak, tadi Oh, cari suaranya. ke-mute ya Pak? Iya, apa? Nggak muncul suaranya Pak. Oh, nggak muncul. Oke, Nah, silakan Pak Benhat sambutannya untuk webinar kali ini. sudah berapa orang Pak datang Pak? Yang datang baru 13 orang Pak yang sudah hadir. Oke, kita mulai aja ya Pak ya. Nanti Ya, mungkin silakan Pak. iya menyusul. Terima kasih Pak Eko dan Pak Diki dan Pak Chandra nanti Pak ya dari Keon Chemical dan teman-teman semua. Siang ini kita mendapat kesempatan untuk belajar bersama lagi tentang pemilihan grease. Kalau yang kemarin dari beberapa merek juga sudah, kemudian dari bearing juga menyampaikan tentang grease. Nah sekarang nanti dari Ion Chemical akan menambah satu wawasan lagi dengan metode LATS, saya nggak tahu metodenya apa, nanti disampaikan saja Pak Eko dan Pak Dikit dan Pak Chandra. Harapannya nanti sampai jam 3 Pak ya acara ini ya. Nanti bisa maksimal untuk penyampaian materi dan tanya jawabnya. Untuk selanjutnya silakan Pak Eko dan tim. Minta maaf belum semua gabung karena yang Indonesia Barat biasanya baru istirahat Pak. Jadi masuknya jam Ya, 2-an. Nah tapi ya, nggak apa, nanti nyusul saja. Tapi yang ya. Sulawesi sudah banyak kan sudah gabung. Silakan Pak Eko. Oke, terima kasih Pak Benhat atas sambutannya. Ya, kita maklum karena ada perbedaan waktu Pak ya, jadi mungkin nanti akan menyusul peserta yang lain. Oke, dan selanjutnya saya serahkan kepada presenter pertama yaitu Pak Harimas Diki Pratama. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Eko atas waktu dan kesempatannya. Halo semuanya, selamat siang, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih pada para peserta webinar EON siang hari ini atas partisipasinya sehingga dapat mengikuti serangkaian kegiatan webinar pada hari ini. Perkenalkan, saya Harimas Diki Pratama, saya merupakan Technical Expert Molekular DuPont untuk Indonesia Timur dan Malaysia Barat. Rekan-rekan semua, kita tahu bahwa grease memiliki peran penting di setiap industri, khususnya di industri pabrik kelapa sawit, guna membantu kinerja berbagai komponen elemen mesin agar dapat bekerja secara optimum, sehingga dapat tercapai target produktivitas sesuai dengan yang diharapkan oleh masing-masing perusahaan. Namun apakah grease yang kita gunakan dalam sehari-hari ini sudah tepat sehingga dapat menekan biaya perawatan di pabrik kelapa sawit? Untuk itu, kita akan membahas hal tersebut pada webinar kali ini dengan tajuk bagaimana cara pemilihan grease dengan metode LATS untuk menekan cost maintenance di palm oil mill. Bersama saya, Harimas Diki Pratama, dan nanti juga ada narasumber kedua, Pak Chandra. Halo Pak Chandra. Ya, halo Pak Diki. Terima kasih Iya. banyak. Salam kenal para audiens. Ya. Iya. Oke, langsung saja kita mulai webinar kali ini. Ya, berikut adalah gambaran mengenai profil singkat kami. Saya dan Pak Chandra sama-sama menduduki di posisi teknikal yang membedakan saya membawai wilayah Indonesia Timur dan Malaysia Barat, sedangkan Pak Chandra membawai wilayah Indonesia Barat dan Malaysia Timur. Adapun beberapa hal yang akan kami bahas pada webinar kali ini. Yang pertama, jenis-jenis pelumas dan fungsi properties grease itu apa saja. Kemudian problem dan cara memilih grease yang tepat ini menggunakan metode LATS ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai metode LATS itu seperti apa. Lalu cara menentukan dosis dan aplikasi grease yang tepat itu bagaimana. Kemudian peran LATS dalam menekan cost maintenance di pabrik kelapa sawit itu seperti apa. Kita juga akan bahas nantinya. Dan terakhir, question and answer. Lubrikan. Lubrikan atau pelumas sering dikenal di kalangan masyarakat luas sebagai suatu zat yang digunakan untuk mengurangi gesekan antar dua benda kerja yang saling bergerak.
Secara umum, lubrikan dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama ada oil atau oli. Ya. Oli di kalangan masyarakat atau di kalangan industri, ini banyak sekali variannya. Mulai dari engine oil, gearbox oil, kemudian kompresor oil, hydraulic oil, dan lain sebagainya. Lalu ada dispersion. Dispersion merupakan zat pendispersi yang banyak digunakan di kalangan industri maupun di kalangan masyarakat. Saya ambil contoh dispersion ini seperti WD-40 yang digunakan untuk mengatasi masalah baut-baut yang macet karena dia berkarat atau komponen-komponen lain yang dia berkarat. Lalu ada anti-freezing coating. Anti-freezing coating ini merupakan pelumas kering, ya, sifatnya seperti cat tapi dia bisa melumasi. Ya, ini digunakan sebagai tindakan preventif. Biasanya banyak digunakan untuk mengatasi masalah yang komponennya ini dengan lingkungan berdebu. Ya, di mana ketika kita menggunakan pelumas basah, justru akan menyerap kotoran tersebut dan mengganggu kinerja komponen tersebut. Ya. Lalu ada paste. Paste atau pelumas padat, ini biasanya kalau di kalangan industri, banyak orang menyebut paste ini sama dengan grease, tapi pada dasarnya berbeda. Penggunaan paste ini lebih cocok digunakan pada contoh kompartemen seperti baut, ya, kemudian pin, dan lain sebagainya, yang mana speed atau pergerakan dari komponen tersebut itu hanya 1, 2, 1, 2, atau bahkan diam, di mana bebannya itu berat. Ya. Kenapa dia lebih cocok menggunakan paste, tidak menggunakan grease? Nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Lalu ada compound. Compound merupakan suatu zat kimia yang digunakan untuk melindungi komponen-komponen yang terbuat dari bahan elastomer atau berbahan karet. Ya. Saya ambil contoh seperti o-ring yang ada di valve. Ketika o-ring ini kontak atau kontaminan dengan minyak, ya, atau chemical atau terpapar lingkungan yang menyebabkan si o-ring ini mudah getas atau melar, ini menyebabkan komponen valve tersebut menjadi bocor. Nah, compound di sini hadir untuk melindungi komponen yang terbuat dari bahan rubber tersebut. Ya, selain dia sebagai tindakan preventif, dia juga mampu memberikan sifat pelumasan. Lalu yang terakhir ada grease. Grease yang kita kenal banyak sekali variannya ya Pak ya. Mulai dari grease high temp, multi-purpose grease, extreme pressure grease, dan lain-lain. Oke, kita akan masuk pada jenis dan komposisi pelumas lebih dalam itu seperti apa. Tadi kita sudah membahas mengenai 6 jenis pelumas dan sekarang kita akan membahas mengenai komposisi dari 6 jenis pelumas tersebut. Ini dapat kita lihat bersama ya pada gambar yang saya tunjukkan dengan kursor ini, gambar 1, 2, 3, dan 4. Ini sama-sama mengandung oil atau minyak ya. Yang membedakan adalah kalau di properties pada oli itu terbentuk dari oil dan aditif. Sedangkan dispersion dia ada tambahan solid lubrikan atau pelumas padatnya. Ya. Kemudian pada nomor 3 ada grease. Yang membedakan adalah kandungan solid lubrikan ini lebih besar daripada dispersion dan dia ada tambahan thickener-nya ya atau pengental. Kemudian pada nomor 4 ini adalah paste. Yang membedakan adalah paste ini lebih dominan solid lubrikannya ya dibanding oilnya. Nah, ini selain itu dia juga tidak ada kandungan thickener atau pengentalnya. Ini tadi yang saya katakan di depan tadi bahwa paste itu berbeda dengan grease ya. Yang membedakan dia tidak ada thickener atau pengentalnya. Kenapa penggunaan paste ini lebih cocok pada kompartemen-kompartemen seperti baut, kemudian sliding atau pin, yang mana pergerakannya hanya 1212 dan dia tingkat gesekannya sangat tinggi atau masuk dalam kategori boundary friction kalau dalam hukum tribologinya. Karena thickener ini akan menyebabkan grease tadi menjadi squeeze ketika dia dimasukkan dan dipaksa untuk masuk. Dia justru akan keluar. Berbeda halnya paste yang dia bisa menetrasi dengan baik. Gitu. Nah, nanti cara kerja thickener atau pengental ini kita akan bahas pada slide berikutnya. Kemudian pada nomor 5, ini ada compound. Compound tersusun dari filler dan silikon. Dan yang terakhir ada anti-freezing coating. Ini terbentuk dari solid lubrikan, solvent, binder, dan aditif. Ya. Oke, kita sudah membahas mengenai 6 jenis pelumas dan komposisinya apa saja. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis gesekan dan solusinya itu apa.
Tapi sebelum kita masuk pada slide berikutnya, ini ada live polling yang mungkin harus diisi dulu. Pak Eko, mau dibantu Pak untuk live pollingnya? Oke, untuk live polling pertama, ini ada pertanyaan, tinggal dijawab saja. Arahkan saja kursornya, pilih salah satu. Apa peran Anda di dalam perusahaan? Yang pertama, asisten maintenance, yang kedua procurement, yang ketiga electrical, yang keempat mill manager, yang keempat lainnya. Jadi Anda tinggal pilih salah satu, klik saja di layarnya, di layar masing-masing. Itu nanti akan ada hasilnya, sehingga kita tahu seberapa banyak yang hadir di sini, jabatannya lah ya, atau bisa dibilang kita akan mengarahkan dari presenter nanti akan lebih mendalami ke materi yang akan disampaikan nanti. Oke, sudah Pak? Sudah dipilih semua ya? Mudah untuk dipilihnya, tinggal klik saja. Salah satu, arahkan saja kursornya. Dan saya mengingatkan kembali, oke, hasilnya adalah asisten manajer atau KA 33%, electrical 6%, mill manager 17%, lain-lainnya itu 44%. Jadi kalau lain-lainnya kita belum tahu apa, tapi di sini asisten manajer paling tertinggi yaitu 33% Pak Diki. Oke, terima kasih Pak Eko. Wah, kelihatannya Oke. menarik ini kalau jadi banyak ya peserta kita merasa beruntung juga atas kehadiran dari para peserta, mulai dari asisten maintenance, kepala maintenance, mill manager, ya, dan electrical, ataupun dengan timnya lainnya. Oke, kalau gitu kita akan lanjutkan. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis gesekan dan solusinya apa saja. Yang pertama ada bolt and start atau baut dan mur. Nah, tipe gesekan ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini termasuk pada kategori boundary friction, di mana pergerakannya dia hanya 1, 2, 1, 2, bebannya berat. Ya, bebannya berat. Maka dari itu, jenis pelumas yang cocok digunakan untuk mengatasi masalah ini adalah paste ataupun anti-friction coating. Lalu ada sub and hub connection. Ini sama, ini bisa menggunakan paste atau anti-friction coating. Kemudian sliding and contact bearing. Ini pergerakannya juga 1, 2, 1, 2, tergantung dari speed-nya. Ini bisa menggunakan paste ataupun grease. Ya, jadi kalau melihat kompartemen-kompartemen pekerjaannya seperti ini bisa menggunakan solusinya jenis pelumas seperti ini, Pak. Lalu ada plant and bushing bearing. Ya, ini kayaknya di pabrik kelapa sawit juga ada. Bagi yang pabrik kelapa sawitnya menggunakan sistem horizontal sterilizer, biasanya dia menggunakan lori untuk media pengangkut buahnya. Nah, lori ini bisa dia menggunakan bushing atau menggunakan bearing. Nah, solusinya adalah menggunakan paste atau grease ya. Ini tetap kita melihat dari hasil LTS-nya. Nah, LTS-nya itu seperti apa? Nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Lalu ada chain atau rantai. Ini bisa menggunakan oli, grease, ataupun anti-friction coating. Kemudian rolling element bearing. Ini hal umum ya Pak ya. Mayoritas bagian besar di kalangan industri tentu menggunakan grease sebagai pelumas pada bearing. Kemudian enclosed gear. Ini bisa menggunakan grease atau oli. Kemudian open gear sama. Ini bisa menggunakan grease atau oli. Spur gear sama juga bisa menggunakan grease atau oli. Dan yang terakhir seal atau o-ring. Nah, seal atau o-ring ini solusinya adalah menggunakan compound. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, compound akan bertindak untuk melindungi komponen-komponen yang terbuat dari elastomer atau bahan karet supaya dia tidak mudah getas. Jadi resiko kebocoran ini bisa diminimalisir. Dan lifetime komponen o-ring ini bisa menjadi lebih lama. Ya, kita masuk pada komposisi grease. Secara umum, grease terbentuk dari 4 komponen, yaitu base oil, thickener, aditif, dan pelumas padat. Base oil secara umum terbagi menjadi 2, mineral oil dan sintetik. Kemudian thickener atau pengental, ini juga bermacam-macam variannya, tergantung dari fungsi dan kebutuhannya, mulai dari aluminium, lithium, kalsium, sodium, barium, poliurea, dan lain-lain. Ya, ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.
Ya, mulai dari ketahanan terhadap temperatur, kemudian ketahanan terhadap oksidasi, kemudian ketahanan terhadap air, ketahanan terhadap beban berat, dan lain-lain. Lalu ada aditif. Nah, aditif ini juga banyak sekali variannya dan fungsinya juga bermacam-macam. Ada aditif yang digunakan untuk menahan beban berat, aditif untuk menahan terhadap air, aditif yang digunakan untuk menahan terhadap karat, dan aditif yang digunakan terhadap chemical. Lalu yang terakhir ada pelumas padat. Pelumas padat di suatu grease berfungsi untuk mengurangi gesekan dan aus permukaan. Ya. Lalu dari keempat komponen ini dihasilkan menjadi beraneka ragam varian grease, mulai dari multipurpose grease, high temperature grease, extreme pressure grease, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana sih cara grease ini bekerja? Thickener merupakan tempat terakumulasinya kandungan minyak, aditif, dan pelumas padat. Di mana ini kita ilustrasikan seperti spons. Ketika spons dekat dengan air, dia akan menyerap air. Dan ketika dia ada tekanan, thickener akan melepaskan minyak dan aditif. Ya. Selain itu, thickener tadi saya bilang, dia juga ada ketahanan terhadap temperatur. Ya. Masing-masing jenis thickener ini memiliki service temperatur yang berbeda-beda dan drop point yang berbeda-beda. Kemudian efek pelumas padat pada permukaan. Nah, pada gambar di sini ditunjukkan hasil gesekan dengan menggunakan, yang gambar pertama ini menggunakan pelumas biasa. Pada gambar nomor 2 ini menggunakan pelumas ditambah 3% aditif anti-wear. Dan pada gambar nomor 3 ini ada base oil ditambah 3% molybdenum disulfide atau solid lubrikan. Terlihat jelas secara mikroskopik bahwa hasil gesekan dengan menggunakan pelumas yang mengandung molybdenum disulfide ini jauh lebih halus dibanding dengan hasil gesekan yang lainnya yang tanpa menggunakan molybdenum disulfide, baik yang menggunakan anti-wear maupun hanya menggunakan base oil biasa. Namun, tidak semua grease di pasaran mengandung pelumas padat. Ya. Jadi dari sini kita sudah bisa lebih mengerti ya manfaat dari pelumas padat ini lebih kemana. Selain pada dia lifetime grease lebih lama, juga tentu dia memberikan efek pada lifetime kompartemen menjadi lebih panjang. Ya. Oke, kemudian kita masuk pada jenis-jenis grease. Ya. Jenis-jenis grease di pasaran ini sangat banyak ya, sangat banyak. Nah, di sini ada es cendol, ada es campur. Maksudnya itu apa? Kenapa kok saya menampilkan gambar es cendol dan es campur di sini? Ini adalah untuk ilustrasi ya. Es cendol dan es campur ini rasanya berbeda. Kenapa rasanya berbeda? Karena komposisinya juga berbeda ya. Tapi fungsinya juga tetap sama kan? Dia fungsinya adalah untuk menyegarkan. Sama halnya pada grease, kandungannya itu berbeda-beda. Tetapi fungsinya sama, tetap bisa melubrikasi. Nah, di sini saya ambil contoh ada 3 jenis grease yang beredar di pasaran, mulai dari common mineral grease, food grade grease, dan moly grease. Common mineral grease biasanya dia tidak mengandung pelumas padat, ya, atau solid lubrikan. Dan ciri fisiknya dia untuk NLCE2 dia sama seperti selai nanas ya. Kemudian food grade grease ini sangat aman terhadap makanan. Ciri umumnya dia pasti berwarna putih dan rata-rata rata-rata produsen grease ini menggunakan thickener dengan jenis aluminium kompleks. Dan yang terakhir moly grease. Moly grease ini dia mengandung molybdenum disulfide untuk solid lubrikannya. Dan ciri umumnya pasti warnanya abu-abu kehitaman. Selain itu dia memiliki karakteristik yang lebih lunak dibanding grease lainnya. Gitu. Ya, kita masuk pada problem grease ya. Ini problem yang umum. Ada beberapa problem umum yang akan saya sampaikan. Yang pertama, melting grease atau grease meleleh, kemudian dripping grease, dan grease bleeding. Melting grease atau grease meleleh adalah siklus di mana grease sudah mencapai titik drop point atau titik lelehnya. Sehingga kandungan minyak yang ada di dalam grease ini keluar memisah dari formasi grease-nya. Ya, kalau kita amati pada gambar yang saya tunjukkan pada kursor ini terlihat ada bercak-bercak kehitaman seperti tetesan minyak atau tumpahan minyak. Ini adalah kondisi grease di mana grease sudah meleleh ya, sudah meleleh. Nah, di sini jadi kita bisa menafsirkan bahwa
pada saat kita bisa memilih pelumas yang tepat, yang artinya tidak overspec atau tidak downspec, ini dapat meningkatkan biaya perawatan. Kenapa? Ketika kita menggunakan grease yang downspec, ketika tidak sesuai dengan peruntukannya, ini akan menyebabkan grease mudah meleleh, akhirnya konsumsi grease meningkat. Nah, ini berimpact pada biaya perawatan. Gitu. Kemudian ada dripping grease. Dripping grease adalah kondisi di mana grease keluar dari permukaan benda kerja karena over greasing. Ya, ini adalah hal umum. Ciri-cirinya untuk dripping grease, kondisinya dia konsistennya masih terjaga. Perubahan warna tidak terlalu signifikan, dia tidak mengeras ataupun tidak mencair ya. Dan yang terakhir ada grease bleeding. Nah, untuk grease bleeding ini saya banyak dapat pertanyaan dari beberapa teman-teman di lapangan. Pak, kenapa sih kalau grease kita taruh di dalam gudang, waktu kita buka itu minyaknya itu memisah dengan grease-nya. Minyaknya ada di atas, grease-nya ada di bawah. Apakah grease-nya ini sudah rusak, sudah tidak bisa digunakan? Apakah karena expired atau seperti apa? Oke. Grease bleeding ini merupakan kondisi alami suatu grease yang disebabkan karena penyimpanan dengan kondisi statis. Ya. Artinya grease bleeding ini aman. Ya, aman, nggak ada masalah. Ini adalah hal-hal yang umum ya. Cara mengatasinya juga mudah, tinggal kita aduk hingga homogen dengan menggunakan agitator apapun, yang penting bersih, tidak kontaminan dengan pengotor lainnya ya, gitu. Itu saja solusinya untuk masalah grease bleeding ya. Jadi nggak perlu khawatir bahwa grease ini itu, grease-nya rusak, grease-nya nggak bisa dipakai, khawatirnya nanti kompartemennya jadi bermasalah. Enggak, bukan seperti itu. Oke, tadi kita sudah membahas mulai dari jenis-jenis grease, kemudian komposisi dari masing-masing jenis grease, lalu komposisi grease, lalu jenis grease dan problem grease. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai properties grease. Ya. Tapi sebelum kita masuk pada pembahasan properties grease, ini ada leveling lagi. Mohon dibantu Pak Eko untuk levelingnya. Ya, live polling kedua ya. Ini adalah live polling kedua. Silakan para peserta untuk memilih salah satu jawaban sesuai dengan menurut Anda, yaitu bagaimana urutan prioritas Anda dalam memilih produk. Yang pertama, kualitas teknologi, total cost saving cost, harga. Dan harga, kualitas teknologi, total cost saving. Yang terakhir yaitu total cost saving, kualitas teknologi, dan harga. Silakan para peserta tinggal klik saja di layarnya masing-masing ya. Ini jangan sampai terlewatkan karena kita akan coba untuk arahkan bagaimana nanti hasil dari polling ini. Oke, silakan tinggal dipilih saja, klik salah satu menurut Anda yang tepat itu seperti apa, yang Anda pilih itu seperti apa. Jadi nanti hasilnya kita bisa lihat ya. Dan kami ingatkan juga bahwa kalau ada pertanyaan silakan ketik di Q&A. Nah, ini adalah hasil dari polling tersebut, yaitu 50% Pak Diki memilih kualitas, teknologi, total cost saving, dan harga. Terus 21% harga, kualitas. Dan ternyata kayaknya lebih mementingkan kualitas ya. Yang Wah, tadi menarik sekali ini Pak Eko. Iya. Oke. Iya, iya. Silakan Oke dilanjut deh. Pak Kalau Diki begitu. dan mudah-mudahan bisa Ya, saya membantu lanjut Pak teman-teman Eko. lapangan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eko. Oke, kita masuk pada properties grease. Properties grease yang akan saya sampaikan di webinar kali ini ada 3. Yang pertama stabilitas mekanis, kemudian high load carrying capacity, dan yang terakhir water wasted resistant. Kita akan bahas yang pertama stabilitas mekanis. Ya, di sini terlihat ada gambar untuk sebelum grease di mana belum dipakai ya, ada brand Y dan brand X. Grease dengan brand Y ini merupakan grease dengan kualitas tinggi atau high performance. Sedangkan grease dengan brand X ini kualitasnya rendah. Ya. Setelah digunakan, grease dengan high performance atau kualitas tinggi akan tetap terjaga bentuknya, sehingga mampu melumasi bearing lebih lama. Akibatnya dia bisa memberikan penghematan dan saving cost. Ya. Terlihat bahwa konsistensinya dan daya adhesivitasnya masih terjaga dengan baik. Sedangkan dengan grease dengan kualitas rendah, ini dia tidak bisa menjaga kestabilan mekanis. Efeknya grease bisa mudah keluar dari bearing dan akibatnya gagal melumasi bearing yang menyebabkan
konsumsi grease menjadi boros. Itu. Kemudian high load carrying capacity. High load carrying capacity merupakan suatu kemampuan grease untuk menahan beban berat. Grease dengan kualitas rendah yang tidak memiliki kemampuan menahan beban berat cenderung akan mudah keluar dari bearing. Akibatnya ketika grease keluar, gesekan yang terjadi ini menimbulkan keausan ya. Nah, ketika sudah mulai aus, ya ini ciri-cirinya akan muncul seperti vibra, noise, dan temperatur tinggi. Ketika dibiarkan atau terlambat lubrikasi, ini menyebabkan bearing mudah rusak atau mudah pecah ya. Dan yang terakhir, water washout resistant. Water washout resistant merupakan suatu kemampuan grease dalam menahan hanyutan air. Ya, jadi selain fungsi grease tadi menahan beban berat, memiliki daya densitas yang cukup baik, ketahanan terhadap temperatur, dia juga memiliki kemampuan terhadap hanyutan air. Namun, tidak semua grease memiliki aditif atau properties atau kemampuan water washout resistant. Ya. Akibatnya, ketika dia ada hanyutan air, grease ini akan terbawa. Nah, ketika sudah terbawa, jika dia telat lubrikasi, karena kan tadi sebagai mantel ya fungsinya, air akan masuk ke dalam kompartemen bearing sehingga menyebabkan korosi. Dan ketika sudah mulai ada korosi, ini akan berefek pada munculnya getaran yang berlebih. Dan akhirnya menyebabkan aus pada bearing atau bahkan bisa menyebabkan macet ya. Gitu. Nah, ketika ini dibiarkan, bearing akan mudah sekali rusak. Ya, jadi seperti itu. Mengenai properties grease yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ada 3 tadi ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai metode LTS yang akan disampaikan oleh Bung Chandra. Halo Bung Chandra, apa kabar? Halo Pak Diki, kabar baik? Ya. Iya. Oke. Sepertinya menarik ini Pak Chandra ya. Ya, betul. Tadi mulai Banyak sekali dari pesertanya ya. Ya. Iya, lalu kemudian dari ini ya, sisi kualitas yang diprioritaskan ya. Ya, Ini sepertinya betul. menarik dalam pembahasan terkait dengan topik yang kita sampaikan pada webinar kali ini. Selanjutnya nanti akan dibantu oleh Pak Chandra. Tapi sebelum kita masuk pada metode LTS, ini ada live polling. Pak Eko, bisa dibantu lagi untuk live pollingnya, Pak? Tentu bisa, Pak Diki. Oke, para peserta, ini adalah live polling ketiga ya. Ini live polling ketiga, yaitu apakah Anda sering menemukan permasalahan seperti grease meleleh atau mengeras? Silakan jawab atau klik dengan mudah sekali, tinggal klik di layar laptop Anda. Yang pertama tidak pernah, jarang, terkadang, dan sering. Nah, ini sesuai dengan pengalaman bapak-bapak atau ibu yang ada di lapangan selama ini. Jadi sesuaikan kondisi di lapangan, silakan tinggal klik saja. Dan kami ingatkan sekali lagi bahwa kalau ada pertanyaan di sesi tadi materi, silakan ketik di Q&A di bawah, Bapak bisa langsung tanya di situ. Jadi di akhir acara nanti kita akan ada sesi Q&A. Jadi bisa langsung ya Q&A-nya ya diketik. Oke. Nah, nanti dari hasil polling ini kita akan melihat bahwa 57% Pak Diki ini jawabannya terkadang dan 43% ini jawabannya sering. Jadi ini juga ada 2 terkadang dan sering, terkadang 57% dan sering 43%. Ini menarik sekali Pak Diki. Jadi ada berbeda permasalahan ya. Dan tapi kita akan coba lanjutkan. Oke, silakan Pak Diki. Oke, menarik sekali Pak Eko. Terima kasih bantuannya. Pak Chandra, mohon dilanjutkan Pak. Jadi tadi terkadang 57% dan sering itu 43%. Ini sangat menarik Pak. Jadi berkaitan dengan webinar kali ini, saya rasa ini sangat matching ya dan relate dengan apa yang akan kita bahas pada webinar kali ini. Ya, betul sekali Pak Diki. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan untuk topik berikutnya. Para audiens, salam kenal kembali. Saya Christian Chandra Antono, dan saya dipercaya sebagai technical expert untuk Molycode di wilayah Indonesia Timur dan Malaysia bagian Barat. Langsung saja, kita akan mulai pada materi berikutnya, yaitu tentang LEDS. Jadi LEDS ini adalah kepanjangan dari load, environment, speed, dan temperatur. Load di sini mewakili beban yang diterima bearing saat dia bekerja. Sementara environment ini mewakili bagaimana kondisi lingkungan pada bearing tersebut. Contoh, misal bearing terletak di kondisi outdoor, artinya dia akan terkena debu atau mungkin air hujan.
Kemudian speed, ini mewakili berapa cepat putaran bearing saat bekerja. Dan terakhir adalah temperatur, adalah suhu atau temperatur di mana bearing tersebut bekerja. Jadi bukan temperatur daripada alat ya, berbeda, tapi lebih tepatnya adalah temperatur pada bearing tersebut. Kenapa LEDS penting? Berdasarkan studi, 80% kerusakan bearing dikarenakan kesalahan pelumasan. Di sini termasuk di dalamnya adalah salah pilih pelumas atau underspec. Jadi, pelumas yang digunakan tidak mampu untuk membantu melubrikasi sesuai dengan kebutuhan bearing. Yang kedua adalah kekurangan atau kelebihan pada saat aplikasi grease. Bisa jadi karena human error atau faktor lain, kontaminasi yang menyumbat saluran grease sehingga tidak masuk ke dalam bearing, jadinya kekurangan grease. Dan yang ketiga adalah jadwal regreasing yang tidak terjadwal dengan baik. Oke, next. Ya, kita masuk pada DN value. Mungkin para audiens bertanya, apa ini DN value? Secara spek, umumnya DN value akan tertera pada grease yang kita beli. Contoh di sini, kita bisa lihat di bagian kanan, tertulis DN value sekitar 75.000. Apa artinya? DN value bisa didapat dengan mengalihkan antara putaran bearing atau RPM dikalikan dengan diameter shaft. Misal, saat kita membeli grease, tertulis DN value-nya 75.000. Sementara saat kita melakukan perhitungan antara RPM bearing dengan diameter shaft, hasilnya adalah 100.000. Ini menandakan bahwa grease yang kita beli kemungkinan akan kesulitan untuk melakukan pelumasan pada bearing tersebut. Efeknya apa? Umur pakai bearing menjadi pendek, dan downtime yang tidak terencana akan sering terjadi pada pabrik. Oke, next. Ya, selanjutnya tentang teknik aplikasi grease. Kita tahu, kurang lebih ada 3 ya. Secara umum, aplikasi grease, yang pertama menggunakan grease pump manual. Mungkin para audiens juga sering sudah familiar ya, di pabrik ada grease pump yang kapasitasnya 500 gram atau 1 kilo, atau bahkan ada yang dimodifikasi sampai 2 kilo atau 3 kilo jadi panjang. Nah, itu grease pump manual. Yang kedua adalah dengan aplikasi jari. Ini mudah sekali ya, kita tidak perlu alat, namun memang kekurangannya adalah bearing tersebut harus dalam kondisi stop. Artinya ada downtime tambahan di situ. Dan yang ketiga adalah grease pump otomatis, di mana dengan penggunaan otomatis ini kita dapat merencanakan dengan baik sehingga konsistensi daripada pelumasan itu dapat terjaga dan terlaksana dengan baik. Selanjutnya kita masuk ke tabel compatibility grease. Nah, mungkin di sini para audiens pernah lihat ya tabel ini, di mana sebenarnya saat kita ingin mengganti grease dengan grease yang baru, sangat dianjurkan untuk kita melihat kompatibilitas grease. Contoh di sini, pada jenis thickener aluminium kompleks, kita bisa lihat di row pertama, itu tidak cocok untuk dicampur dengan barium. Efek tidak cocoknya akan terasa pada saat getaran berlebih muncul, kemudian temperatur naik, noise bertambah, vibrasi meningkat, macam-macam. Itu artinya grease yang kita injeksi tidak cocok terhadap grease yang ada di dalam sebelumnya. Jadi kita selalu menyarankan untuk selalu membersihkan bearing secara menyeluruh sebelum kita mengganti dengan grease yang baru. Oke, next. Ya, ini adalah kuantitas pelumasan. Berapa banyak sih grease yang harus diaplikasikan ke dalam bearing? Secara empiris, rumusnya sudah ada, di mana para audiens dapat menghitung free space-nya atau ruang kosongnya berapa dalam bearing tersebut. Ini rumusnya, atau kalau mau lebih simpel lagi, sekarang udah canggih, kita bisa download aplikasinya. Kita cukup tahu aja tipe bearingnya seperti apa,
kita akan masukkan tipe bearingnya, kemudian nanti secara otomatis akan dihitung oleh aplikasi berapa free space volumenya. Lalu di sini berapa sih banyaknya grease yang harus diaplikasi? Ini kita bisa hitung dengan mengalihkan free space volume tadi dengan densitas grease tersebut. Umumnya densitas grease banyak tertera di spesifikasi grease. Ya, jadi seperti itu, sangat mudah. Namun memang pendekatan ini mempunyai akurasi yang terbatas. Kita tetap sarankan untuk dilakukan trial dan pengamatan secara terukur agar bearing dan alat tetap terjaga dengan baik. Oke, next. Oke, kita masuk pada live polling. Mungkin Pak Eko bisa dibantu para audiens untuk mengisi live pollingnya. Ya. Oke, terima kasih Pak Chandra. Oke, Ya. selanjutnya ini live polling keempat ya. Silakan para peserta bisa langsung pilih, tinggal klik saja, arahkan kursor Anda di salah satu jawaban. Apa yang bisa kami bantu? Yang pertama, saya punya pertanyaan lebih lanjut tentang Molycode. Yang kedua, saya ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai total cost saving. Yang selanjutnya, ketiga ini tolong minta representatif EON untuk menghubungi kami. Yang terakhir, kami ingin trial dan uji produk Molycode ini. Oke, silakan para peserta bisa klik salah satu jawaban di sini. Nanti kita akan koordinasikan lebih lanjut dari jawaban polling ini. Ya, dan saya ingatkan kembali bahwa silakan untuk ada pertanyaan bisa ketik di Q&A. Kalau ada pertanyaan, jadi nanti kita akan jawab di sesi akhir acara, yaitu Q&A-nya. Oke, sudah diklik Pak ya? Oke, hasil dari ini kita lihat bahwa ada 17% saya punya pertanyaan lebih lanjut tentang Molycode, dan selanjutnya paling banyak 63% saya ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai total cost saving, dan selanjutnya 4% tolong minta representatif EON untuk menghubungi kami, dan terakhir 17% kami ingin trial dan uji produk Molycode ini. Oke, sangat menarik sekali Pak Chandra dari betul. beberapa hasil polling tersebut, sehingga Betul, bisa dilanjutkan ya, materi terima selanjutnya, kasih. Pak. Baik, Oke, terima sama-sama. kasih para audiens atas live pollingnya. Kita akan tetap mendampingi saudara-saudara untuk mencapai efisiensi yang lebih baik. Oke, mungkin bisa di next slide-nya. Ya, ini secara praktis. Kalau tadi di slide sebelumnya adalah menggunakan rumus empiris, sekarang secara praktis bisa Bapak-Bapak lakukan di lapangan. Ini adalah anjuran di mana kuantitas pelumasan pada saat awal mengisi. Kita ambil contoh di ID fan bearing, di mana bearingnya tersebut kita bisa angkat, kemudian kita bisa isi, kita penuhi bearingnya dengan grease. Kemudian untuk rumahnya, kita dapat mengisi grease sekitar 3/4 dari volume housing. Sekitar 3/4 saja. Nah, ini untuk memastikan bahwa selain ada grease di dalam bearing, di housingnya juga terdapat grease yang mampu untuk membantu pelumasan secara konsisten. Ya, oke, next. Ya, yang ini adalah kuantitas pelumasan secara top up, secara rutin ya. Kita tahu ada dua cara untuk melakukan top up grease pada alat. Yang pertama menggunakan manual ya, menggunakan pompa grease otomatis, pompa grease yang pneumatik pakai angin, atau juga yang tipe pompa. Namun memang selalu dianjurkan untuk awalnya mengikuti manual mesin standar. Jika alat tersebut memang alat sudah lama, kita bisa melakukan trial dan error untuk mengetahui berapa sih kuantitas top up yang baik agar bearing tersebut mampu bekerja dengan baik dan umurnya lebih lama daripada harus menebak-nebak. Ya. Yang kedua adalah dengan menggunakan automatic regreasing dengan pompa, di mana kuantitasnya kita bisa ukur, bisa hitung dulu menggunakan software. Tentu saja kedua metode ini tetap akan mengandalkan lead study.
analisa LEDS. Ya. Namun di sini kita ingin tunjukkan bahwa ada studi yang memperlihatkan bahwa perbedaan yang sangat signifikan antara manual regression dengan automatic regression. Para audiens dapat melihat untuk yang manual regression di garis merah ini, di mana sangat potensial sekali terjadi over lubrication atau under lubrication. Kedua hal ini cukup menyumbang persentase yang sangat besar pada kerusakan bearing. Karena tidak konsisten seiring waktu. Kadang terlalu banyak, itu akan memberatkan bearing dalam berputar, atau terlalu sedikit, yang membuat panas antar gesekan dan tidak bisa dilubrikasi. Yang kedua, para audiens dapat melihat grafik gergaji, seperti gergaji warna hijau, di mana itu adalah efek penggunaan automatic pump. Secara waktu dia terlihat sangat konsisten karena kuantitas yang diinjeksi ke dalam bearing itu terukur dan terencana. Jadi selain lebih hemat, bapak-bapak juga dapat menjaga agar kualitas bearing selalu terlubrikasi dengan aman. Otomatis umur daripada bearing. Ya. Next. Ya. Ini adalah tentang bagaimana preparation sebelum para audiens menanti gris. Sebelum para audiens menanti gris, kita selalu lanjutkan untuk melakukan pembersihan menggunakan degreaser. Karena apa? Karena kadang kalau menggunakan solar, kita tidak anjurkan karena solar itu lama keringnya. Selain itu, solar juga nempel di permukaan bearing, dan debu atau kontaminan juga ikut nempel di permukaan bearing tersebut. Yang ditakutkan adalah debu tersebut atau kotoran tersebut akan menjadi kontaminan yang nanti akan merusak daripada kualitas bearing. Jika memang tidak ada degreaser, kita bisa pakai bensin karena bensin relatif lebih cepat untuk kering dibanding dengan solar. Setelah dibersihkan, para audiens dapat melakukan pengecekan apakah saluran grease itu lancar atau tidak dengan cara melakukan top up sampai grease keluar dari sisi sebelahnya. Ya. Oke. Next slide. Oke. Maaf Pak. Ada gangguan koneksi. Pak Chandra suaranya putus-putus Pak nggak ya? Maaf. Maaf Pak Chandra, suaranya putus-putus nggak Pak? Pak Eko? Halo, ya suaranya agak putus-putus bentar Pak ya. Oke Pak. Oke, Rasa karena gangguan koneksi, Pak. Pak Budiman bisa atau Diki bisa ambil alih. Maaf, saya coba ganti headset. Oke, terima kasih, saya ambil alih ya. Mohon maaf Oke. para atendis Masih gangguan koneksi sepertinya. koneksi ini. Ya, sepertinya koneksinya kurang bagus. Ini saya lanjutkan dari Pak Chandra ke saya ya. Kita masuk pada peran LTS terhadap cost maintenance atau biaya perawatan, khususnya di pabrik kelapa sawit. Nah, di sini ada dua grafik ya. Grafik pertama ini untuk grafik pie-nya. Grafik pie ini ini sumbernya dari German Steel Industry Association atau GSIA ya. Ini berdasarkan studi menurut GSIA bahwa typical maintenance budget breakdown untuk di berbagai industri per tahunnya itu untuk budget lubrikan sekitar 3 hingga 5% ya, atau taruhlah kita ambil 5% ya. Budget yang lain itu untuk maintenance labor, kemudian replacement part, dan miss supplier and equipment ya. Nah, dari 3-5% budget lubrikan per tahunnya ini impact-nya pada maintenance cost breakdown ya. Apa maksudnya? Pada saat kita bisa menentukan pelumas yang tepat, yang sesuai, yang artinya dia tidak
down spec ataupun over spec, ini akan memberikan total cost saving. Ya. Kenapa? Kita lihat pada grafik di sini. Ini mulai dari mechanical assembly cost, mechanical fatigue cost, other cost, ini sama ya. Sama dengan kondisi yang dia tidak mengoptimasi pemilihan pelumas dengan yang mengoptimasi pemilihan pelumas. Namun yang membedakan adalah biaya yang dikeluarkan untuk pelumas, biaya yang dikeluarkan untuk lubrikan. Ya. Dari sini 3% berubah menjadi 2,9% ketika dia bisa memilih pelumas yang tepat. Ya. Kenapa saya katakan sedemikian? Karena berdasarkan IMAN atau Italian Association of Maintenance Engineer, ya, budget lubrikan yang 3% ini bisa dikecilkan, ya, karena akibat adanya penurunan biaya pelumasan yang berlebih. Apa maksudnya biaya pelumasan yang berlebih? Kalau dia down spec, biasanya gejala-gejala masalah itu muncul terjadi, mulai dari konsumsi grease yang meningkat, kemudian maintenance mendadak, breakdown yang mendadak, maksud saya downtime yang mendadak. Nah, ketika kita bisa memilih pelumas yang tepat, ini bisa menurunkan budget lubrikasi tadi. Selain itu, impact-nya pada maintenance, ya, ketika kita menggunakan pelumas yang layak, yang tepat penggunaannya, ini bisa menurunkan hingga 30%. Ya. Ini belum lagi jika ada tadi ya yang saya bilang maintenance mendadak, kemudian pergantian part yang terlalu sering, ya. Karena kan hal yang umum ya kalau di suatu industri itu kadang kita over working hour yang mungkin rata-rata kita ambil 12 jam sehari ya, running hour-nya 12 jam sehari. Kemudian ketika kita target produksinya naik, itu menjadi 17 jam per hari. Ya, akibatnya kan kinerja mesin kan meningkat. Nah, tetapi yang tanpa kita sadari adalah kita kadang lalai memperhatikan, parameter melubrikasi, ini 3 hari sekali, 1 minggu sekali. Tapi memang ada juga yang melubrikasi itu berdasarkan running hour. Saya ambil contoh kalau di Astra ini, saya banyak sekali dapat informasi dari teman-teman seperti pada vibrating screen, yang mereka menggunakan running hour, bukan menggunakan days working hour ya. Nah, begitu. Jadi dari sini dapat terlihat bahwa jika kita menggunakan pelumas yang tepat, ini tentu impact-nya akan memberikan cost saving bagi kita. Begitu. Maksudnya tepat itu bukan berarti harus overspec, karena overspec juga ini juga malah akan menyebabkan biaya maintenance yang meningkat gitu. Mungkin begitu yang dapat kami sampaikan pada webinar kali ini. Ya. Selanjutnya ini ada question and answer. Live polling ya, sebelum kita tutup acaranya. Oke. Mohon dibantu Pak Eko. Ya, terima kasih Pak Diki. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis ya. Iya. Oke. Oh. Ya, Pak Diki, kita lanjut aja ke live polling. Live polling terakhir ya, ini adalah apakah Anda berminat untuk trial no cure no pay untuk membuktikan performa dan penghematan pada kompartemen Anda? Hanya tinggal dijawab saja, pilih saja iya atau tidak. Mudah sekali, tinggal klik saja, arahkan kursor Anda, dan klik saja, dan nanti kita kasih kesempatan untuk trial no cure no pay ya. Jika para peserta ingin membuktikan performa dan penghematan pada kompartemen di lapangan, di unit-unit kompartemen biasanya ya. Oke, nanti kita lihat dari hasil polling ini. Oke. Pak Eko, mungkin perlu dijelaskan istilah no cure no pay Pak untuk teman-teman Pak. Oke, no cure no pay ini yang dimaksud yaitu jadi jika memang tidak sesuai parameter, artinya kita penghematan tidak ada penghematan, tidak pada saat trial tidak sesuai dengan parameter, maka itu tidak akan dibayar Pak. Artinya itu free gitu. Artinya kalau lewat dari parameter tidak memenuhi parameter seperti misalnya hemat saving cost kita parameternya. Nah, ternyata di lapangan pada saat kita trial tidak hemat EON ini. Nah, ternyata tidak memenuhi parameter, maka itu tidak perlu dibayar, Pak. Itu yang disebut no cure no pay. Kecuali kalau seandainya cure atau hasilnya bagus, itu bisa dilanjutkan untuk ke arah invoice, misalnya seperti itu.
Ada yang perlu ditanyakan lagi, Pak? Ya, oke, hasilnya adalah, wow, keren banget ini Pak Diki, Pak Chandra, itu hasilnya 97% menjawab Wah, luar iya. biasa Oke, ini, Pak. mungkin nanti, ya, mungkin bisa dilanjut nanti ya, untuk Ya, kita koordinasi untuk no cure no pay ini. Ini kesempatan sangat baik, bagus sih Pak baik, Diki ya. baik, 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 Pak, baik. Ya, terima kasih Pak Eko dan para attendees atas live pollingnya ya. Ini sangat luar biasa sekali bahwa rata-rata hampir 97% antusias untuk dilakukan trial no peer no pay. Nanti kita akan dibantu oleh perwakilan representatif kami yang tersebar di seluruh area yang di wilayah Astra Agrostari, gitu Pak. Gitu Pak Eko. Oke. Selanjutnya kita akan Oke. masuk pada question and answer. Oke, terima kasih Pak Chandra dan Pak Diki. Sepertinya sudah banyak ya pertanyaan yang masuk juga. Dan nanti kita akan coba jawab satu persatu nantinya. Dan sebelum sesi Q&A, saya sampaikan terima kasih atas partisipasinya kepada para peserta. Dan jangan lupa kami ingatkan kembali, bagi 10 audiens yang memberikan pertanyaan terbaik, kita akan ada hadiah menarik, yaitu berupa New Normal Starter Pack dan kaos dari E.ON. Nah, kemudian ada hal yang sangat penting juga kami sampaikan, jika ada para peserta yang berminat membuktikan bersama Molycode dalam hal saving cost, maka kami membuka kesempatan untuk melakukan trial no cure no pay. Nah, ini merupakan kesempatan bagus ya untuk memiliki pengalaman bersama Molycode. Oke, yang tadi sudah saya jelaskan, no cure no pay itu yaitu jika parameternya sesuai atau tidak sesuai, itu nanti kalau tidak sesuai tidak perlu Anda bayar gitu. Oke, dan kami ingatkan kembali, tolong jika masih ada pertanyaan silakan ketik di Q&A-nya. Oh ya, dan kita berusaha untuk on time ya, untuk menghargai waktu Anda semua. Kami sangat berterima kasih atas pertanyaan yang sudah banyak dan tentunya antusias yang saya lihat ya. Dan jika nanti ada pertanyaan yang tidak bisa kami jawab karena batasnya waktu saat ini, maka nanti kita akan jangkau melalui email, WhatsApp, atau online meeting, atau mungkin kita direct phone call, itu juga bisa. Oke, mungkin Pak Dimas dan Pak Diki, Pak Diki dan Pak Chandra, kita bisa langsung masuk Q&A. Saya serahkan betul. kepada Pak Diki dan Pak Chandra, silakan. Oke, terima kasih Pak Eko. Ini ada banyak sekali pertanyaan. Salah satunya ada pertanyaan bagus sekali ya, tentang warna grease. Apakah warna grease berpengaruh terhadap performa daripada grease tersebut? Jadi saya bisa bantu jawab di sini. Umumnya di pasaran ada banyak sekali grease dengan warna yang bervariasi. Ada yang merah, biru, hijau. Namun sekali lagi, itu hanyalah karena pigmen yang diinjeksi ke dalam grease. Tidak mesti grease berwarna merah, artinya tahan terhadap temperatur tinggi. Tidak. Nah, berkaitan dengan yang kita bahas sebelumnya, grease umum untuk food grade contohnya warnanya putih, kemudian grease yang ada kandungan solid padatan, pelumas solid, yang contohnya molybdenum disulfide atau MOS2, itu warnanya cenderung gelap. Untuk warna merah, biru, itu hanyalah pigmen. Dan berkaitan dengan performa, kita perlu lihat lagi, secara technical spec, aditif apa aja sih yang perlu yang di state di situ, yang ditambahkan di situ. Apakah dia ditambahkan aditif untuk anti wear, artinya pencegah aus, atau juga aditif agar tidak tersapu air dengan mudah. Itu efeknya adalah grease lebih awet, grease lebih tahan di bearing, nggak cepat tersapu air, jadi otomatis konsumsi grease lebih rendah. Itu Pak Eko salah satunya. Mungkin Pak Diki ada tambahan? Ya, sudah cukup. Kita lanjutkan aja karena ngejar waktu ya ini. Ya. Ada juga pertanyaan ini saya bisa bantu jawab. Apa pengaruh thickener terhadap pemilihan grease? Baik, saya akan jelaskan. Thickener memiliki beragam jenis mulai dari lithium, kalsium, sodium, aluminium, poliurea, fluorosilikon, dan lain-lain. Di mana masing-masing jenis thickener ini memiliki kemampuan yang berbeda-beda
mulai dari ketahanan terhadap temperatur, ketahanan terhadap air, ketahanan terhadap stabilitas mekanis, dan ketahanan terhadap beban berat. Untuk itu, kita perlu mengetahui data LTS kompartemen benda kerja kita terlebih dahulu, sebelum menentukan pelumas apa yang akan kita gunakan. Ya, saya ambil contoh. Pelumas yang mengandung thickener lithium soap biasanya memiliki kemampuan menahan air yang cukup baik, atau bisa dikatakan dia memiliki kemampuan water washout resistant. Kemudian untuk servis temperaturnya itu mencapai 130 derajat Celcius ya. Dan drop point atau titik lelehnya ini mencapai 175 derajat Celcius. Jadi ini cocok untuk mengatasi kompartemen-kompartemen beban-beban moderat. Saya ambil contoh kalau di pabrik kelapa sawit, penggunaan pelumas dengan thickener lithium soap ini bisa diaplikasikan pada, atau sangat cocok diaplikasikan pada kompartemen ID fan, fiber cyclone, LTDS, ya, sludge separator, ya, dan lain sebagainya. Selama speknya masih masuk pada LTS grease dengan kandungan lithium soap, ya, seperti itu. Gitu, Pak Eko. Oke, kemudian ada lagi nih pertanyaannya ya. Bagaimana cara menentukan working hour grease jika grease yang kita gunakan sudah tepat? Karena kita biasa menggunakan running hour, Pak. Nah, cara menentukan working hour sebenarnya ada dua metode ya. Bisa dengan menggunakan aplikasi atau rumus yang sifatnya hanya pendekatan. Nah, ada juga dengan menggunakan pengujian atau trial ya. Dengan melihat hasil parameter hasil uji grease, mulai dari ketahanan terhadap temperatur, kemudian visual grease, vibrasi, dan noise. Karena faktor lain yang menentukan apakah grease tersebut sudah tepat atau belum, selain data LTS, yaitu running hour atau waktu produksi tersebut. Jadi seperti tadi saya sampaikan juga pada slide sebelumnya tadi, bahwa saya ambil contoh running hour pada welding screen, misal dia 150 jam, ya. Kemudian karena produksinya meningkat, dia naik jadi 170 jam. Nah, yang biasanya rutinitas kita menggunakan grease ini sampai 150, kenapa kok nggak bisa mencapai? Ya, karena waktu produksinya tadi yang meningkat. Begitu. Jadi, kayak contoh, saya ambil contoh, selain di vibrating screen, seperti di ID fan misalkan ya. Di vibrating screen ada yang dia grease-nya ini sudah cocok. Dia bisa bertahan selama 2 minggu misalkan. 2 minggu sekali. Tapi ketika ada produksi naik, nah ini juga perlu diperhatikan mengenai running hour-nya. Sehingga kita bisa menentukan seberapa sering kita harus stop up ya, dan berapa lama lifetime grease itu bisa bertahan. Mungkin begitu. Ya, silakan dilanjut Pak Diki dan Pak Chandra. Oke. Oke, ada pertanyaan memang dari Pak Ali Akbar ya mengenai Molykote HP300. Mungkin Bapak pernah lihat ya di situs EON atau situs Molykote. Molykote HP300 cukup besar, betul Pak, dari minus 65 derajat sampai 280 derajat. Memang HP300 termasuk salah satu grease yang kualitasnya paling tinggi dalam ketahanan terhadap temperatur maupun jangka waktu pelumasan. Betul, ini menggunakan polyalpha olefin dan silikon, gabungan silikon. Jadi memampukan Molykote HP300 tidak mudah untuk mencapai dropping point. Dia tidak mudah untuk meleleh. Nah, untuk harga nanti akan dibantu oleh tim sales untuk bantu ke Bapak untuk menginformasikan ke Pak Ali Akbar. Ya. Oke. Untuk 280 derajat ini temperatur continue atau intermittent saja. Baik, secara spesifikasi maksimum 280 derajat masih mampu digunakan secara kontinu. Namun memang perlu dilihat faktor lain seperti tadi, LEDs itu tadi Pak, berapa load-nya, berapa speed, temperatur, dan environment, itu akan berpengaruh karena umumnya grease yang terstate di spesifikasi itu berasal dari
kondisi laboratorium, spek pabrikan, yang tentu saja akan berpengaruh dan performanya bisa berpengaruh saat di lapangan. Ya, ini itu Pak. Oke. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Made Arik. Ini cukup menarik ya. Saya sudah melakukan uji coba grease Aeon di IDF dan Vibration Screen. Di Vibration Screen, grease-nya sangat mudah meleleh, sehingga di bearing-nya sering kehabisan grease-nya. Ini kayaknya yang masuk di Astra rata-rata baru Molycode BR2 Plus ya Pak ya. Oke, saya akan bantu jawab Pak untuk di Vibration Screen. Di Vibration Screen, kenapa dia agak-agak rentan mudah menetes ya, itu akibat karena posisi bearing yang digunakan pada Vibration Screen itu masuk pada kategori vertikal posisinya. Nah, ketika vertikal dia akan ada lawan gravitasi ya Pak, dan juga ada putaran yang cukup saya bilang cukup tinggi lah ya, mungkin mulai 1000 sampai 1500 untuk speednya. Nah, sebelumnya mungkin Bapak pernah menggunakan grease apa, atau mungkin di sini menggunakan SKF mungkin ya, SKF LGWA2 atau SKF LGHP2 ya. Yang membedakan adalah sebenarnya kandungan thickener yang cocok untuk kondisi tersebut, kondisi vertikal ya, itu adalah thickener dengan jenis polyurea ya, atau minimal lithium kompleks. Kenapa demikian? Karena lithium kompleks atau polyurea ini memiliki daya adhesivitas atau daya rekat yang lebih baik. Begitu. Jadi bukan berarti Molycode BR2 Plus itu tidak bisa digunakan pada Vibration Screen itu, bukan seperti itu. Pada dasarnya semua grease itu bisa digunakan, hanya saja running hour-nya yang menyesuaikan. Mungkin kalau menggunakan SKF tadi bisa mencapai 160, tapi menggunakan BR2 Plus ini mencapai 140. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Untuk melihat apakah keduanya saling menguntungkan yang mana, apakah bisa melihat total cost saving, ini bisa kita buat simulasinya. Hanya saja itu tadi, masing-masing grease mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, seperti itu Pak. Kita ada produk yang bisa menyesuaikan untuk di Vibration Screen. Contoh ya, kalau di Vibration Screen-nya ini vendornya menggunakan Amco, mungkin Bapak pernah tahu, Amco rekomendasinya menggunakan Castrol Tribol GR 102 PD ya. Ini kemarin yang sudah pakai untuk di KED 2 yang sudah order. Karena ini rekomendasi dari Amco-nya. Barangkali di tempat Bapak juga menggunakan Amco, ini bisa menggunakan Castrol Tribol GR 102 PD gitu. Nanti akan bisa dibantu Pak untuk trialnya oleh tim kami yang ada di wilayah Bapak begitu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Fitra Andika. Adakah takaran pemberian grease pada bearing jika menggunakan tangan, dan berapa takaran grease jika menggunakan grease gun sehingga terukur pada aplikasi grease pada bearing? Ya, terima kasih Pak Fitra, bagus sekali pertanyaannya. Sebenarnya kita selalu mengacu pada manual atau anjuran daripada pabrikan terhadap alat itu. Namun, jika menggunakan tangan, umumnya bearing terlebih dahulu diisi di sela-selanya, di sela-sela bearing, kita masukkan grease, agar antar bolanya itu terdapat pelumasan. Kemudian jika menggunakan pompa yang manual, kita pernah ukur, umumnya jika Bapak 1 kali pompa, itu akan mengeluarkan sekitar 1 gram. 1 gram grease. Itu relatif, tapi rata-rata sekitar segitu. Jadi dapat memberikan gambaran, kalau saya pompa 10 kali, artinya ada kurang lebih 10 gram yang saya injek ke dalam bearing. Seperti itu Pak Fitra. Ya. Ada pertanyaan lagi dari Pak Henry JAD Silalahi. Ini dari GSPP ya. Jika mengaplikasikan suatu grease dengan parameter di kompartemen tersebut, kita ambil dahulu datanya, baru kita pilih grease untuk diaplikasikan, atau kita trial dulu suatu grease, baru kita lihat grease tersebut cocok atau tidak. Baik Pak, karena ini bersinggungan berkaitan dengan materi yang kita bawakan. Jadi di sini jawabannya adalah kita perlu mengetahui data-data tersebut. Data-data tersebut diambil dari minimal data LTS tadi Pak. Ada load, kemudian environment, kemudian temperatur dan speed. Dari situ baru nanti kita bisa melihat
sebenarnya grease apa sih yang cocok untuk digunakan pada kompartemen tersebut? Begitu, Pak Henry. Ya. Ya, selanjutnya pertanyaan dari Pak Syarifuddin ya. Grease apa yang tepat pada kopling gear? Ya, terima kasih Pak Syarifuddin. Di sini kita menganjurkan karena kopling gear bersifat putarannya relatif lambat dan beban yang terima oleh kopling gear ini relatif berat, kita menganjurkan untuk menggunakan pelumas tipe pasta. Jadi saudaranya grease, di mana pasta ini punya pelumas padat, kandungan pelumas padat lebih banyak daripada kandungan olinya. Otomatis mampu menahan beban yang berat pada kopling gear tersebut. Itu sangat cocok banget kalau misalnya putarannya relatif lambat pakai pasta. Ya. Ya. Kemudian dari Pak Yudi GSPP, adakah produk grease andalan dari Aeon untuk multipurpose? Ya, seperti yang kita kenal Pak, Molycott BR2 Plus merupakan produk multipurpose ya, grease multipurpose, yang mana bisa digunakan di berbagai kompartemen. Hanya saja tetap kita melihat, jika kita mau compare dengan produk lainnya itu, kita melihat dari masing-masing komposisinya. Misal contoh thickener-nya, ini sama-sama menggunakan grease SKF dengan SKF yang tipe LGHP2, yang mana thickener-nya ini merupakan thickener poliurea dibanding dengan Molycott BR2 Plus. Yang penggunaan LGHP2 ini sebenarnya lebih cenderung ke high speed. Ya, jadi kalau kita melihat ini sebagai contoh saja sih Pak, sebagai contoh. Jadi kalau multipurpose, compare-nya dengan multipurpose gitu Pak. Ada multipurpose-nya yaitu Molycott BR2 Plus yang sudah pernah Bapak gunakan sebelumnya gitu. Lalu ada dari Pak Heliakim Sembiring. Seberapa besar pengaruh lingkungan, misal debu terhadap umur bearing? Ya kalau kondisinya dia rentan berdebu, di mana grease yang digunakan ini dia tidak tahan debu, justru dia akan menyerap pengotor tersebut, sehingga grease tersebut akan mudah kotor ya, dia mudah padat, mudah mengeras. Nah ketika dia mulai memadat ini, jika dipaksakan namanya kotoran tadi, jika dia terkumpul mengendap ya, ini akan menyebabkan pengikisan pada permukaan metal. Nah, dampaknya terhadap lifetime si bearing tersebut, Pak. Biasanya dimulai dengan ciri-ciri kalau kita terlambat lubrikasi atau sudah lama nih tidak pernah di-replenish atau dibersihkan. Ini menyebabkan kenaikan temperatur yang pertama, yang kedua mulai ada noise ya, lalu vibrasi. Gitu. Nah, ini jika dibiarkan akan menyebabkan lifetime bearing menjadi pendek ya. Gitu. Oke, baik. Memang banyak pertanyaan yang muncul. Memang kita mungkin karena keterbatasan waktu kita nggak mampu menjawab semua, tapi tenang, kita akan jawab via email. Nanti akan kita email ya, Pak Eko ya, Pak Diki ya. Ya, Pak Chandra. Benar sekali. Sepertinya waktu sudah menunjukkan jadi, pukul... halo, ya. Jadi kita dikasih kesempatan untuk sampai jam 2:30, jam 14.30. Mungkin ada yang mau dijawab lagi, mungkin masih ada beberapa menit lagi. Oke, bisa. Oh, siap. Oke, silakan dilanjutkan dari Pak Benat. Ya. Kita sudah diizinkan untuk nambah 30 menit ya sampai jam 14.30 WIB. Oke, Pak Aku Manuel Tumbuh menanyakan untuk pemakaian grease pada kondisi atau lingkungan yang berbeda-beda, apakah masing-masing produk grease punya spesifikasi? Betul Pak, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Setiap grease punya komposisi yang berbeda, yang membedakan umumnya adalah thickener, kemudian aditif, dan solid lubrikan yang diinjeksi ke dalamnya.
Ada juga oli, mungkin Bapak pernah dengar oli mineral atau oli sintetik, di mana oli sintetik performanya memang lebih baik dibandingkan oli mineral secara umum ya, secara komprehensif. Untuk lingkungan-lingkungan yang contohnya banyak kehadiran air, banyak sapuan air ke dalam bearing tersebut, sangat dianjurkan menggunakan grease yang di keterangannya secara mudah Bapak bisa lihat ada penambahan kelengketan, kerekatan, aditif penambah rekat. Itu akan mempermudah grease tersebut untuk tetap bertahan pada bearing yang yang teraliri oleh air. Jadi grease tetap akan terjaga di bearing sehingga istilahnya lebih awet, lebih hemat pemakaian grease-nya. Atau juga ada yang grease-nya pada temperatur tinggi karena mungkin di oven membutuhkan grease dengan servis temperatur yang lebih tinggi dari grease umumnya. Itu juga ada. Jadi memang kita harus balik lagi melihat tentang LEDs-nya seperti apa. Gitu. Kita akan bantu untuk LEDs agar pemilihan bisa lebih mudah. Coba. Ya. Ya, halo. Ya. Oke. Mungkin bisa satu atau dua pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan atau dua pertanyaan lagi sebelum kita close. Teruskan adanya guratan. Oke, Pak Henry, terima kasih banyak Pak. Untuk kerusakan pada bearing sendiri, memang jika kita ingin mendapatkan data secara komprehensif, secara menyeluruh, kita bisa lakukan pengujian pada pihak ketiga yang memang akan mengukur bearing tersebut atau melihat struktur daripada bearing tersebut. Akan kelihatan mungkin secara mikroskopis, seperti slide kita yang di awal, itu ada perbedaan gesekan antara grease yang pakai hanya mineral oil atau grease yang pakai aditif atau grease yang ditambah dengan pelumas padat. Itu memang bisa sampai ke situ dengan bantuan pihak ketiga. Tapi umumnya secara praktis yang bisa kita lakukan di lapangan adalah pertama, apabila gejala getaran timbul, getaran yang tidak normal ya, getarannya terlalu tinggi. Yang kedua adalah bearing yang sudah tidak optimal atau sudah ada kerusakan secara mikroskopis, tentu saja pada saat beroperasi itu akan menimbulkan panas berlebih dan noise juga ada. Jadi efeknya panas berlebih apa? Mungkin grease yang Bapak pakai sebulan 2 bulan nggak apa-apa. Bulan ketiga karena bearingnya udah mulai tergerus atau rusak, tidak presisi, grease-nya mudah untuk meleleh. Sehingga Bapak harus top up lebih banyak lagi dari yang seharusnya. Mungkin itu. Dan ada tambahan Pak Diki. Ya. Oke, cukup. Sudah cukup jelas yang disampaikan oleh Pak Chandra. Terakhir mungkin Pak Eli Sakti Tarigan ya. Di TBM ada kendala bearing decanter, lifetime bearing yang sangat pendek, karena padahal sistem pelumasannya sudah pakai pompa grease otomatis dan setiap 30 gram. Apa jumlah grease sudah sesuai dengan kebutuhannya? Oke Pak, untuk menentukan sesuai atau tidak kebutuhannya, kita memang perlu data yang lebih banyak ya Pak ya. Jangan khawatir, tim kami akan segera membantu Bapak untuk ke sana mengkolek data agar dapat rekomendasi yang lebih baik. Memang ada banyak sekali faktor yang mengakibatkan lifetime bearing itu sangat pendek. Kita pernah punya pengalaman, customer menggunakan pompa grease yang IC-nya terletak di bawah daripada cartridge grease-nya tersebut.
ada indikasi, ada kejadian di mana grease tersebut meleleh, terjadi bleeding, dan olinya tersebut kena ke IC atau PCB ya, boardnya pompa tersebut, yang mengakibatkan pompa tersebut tidak bisa beroperasi dengan lebih baik. Sehingga grease yang diinjek itu tidak sesuai dengan yang direncanakan di awal. Itu adalah salah satu case yang pernah kita alami, dan itu mengakibatkan bearing sangat kekurangan grease dan tidak disadari oleh teman-teman di lapangan, dan terlambat sehingga bearingnya tersebut sudah rusak. Nah, itu salah satunya. Ya, terima kasih Pak Eli Sakti. Ya, oke. Baik, Pak Eko, saya rasa ya. Oke, maaf. Oke, terima kasih Pak Diki dan Pak Chandra karena waktunya sudah terbatas ya. Untuk pertanyaan yang mungkin belum bisa kami jawab, nanti kami akan jawab melalui online by WhatsApp atau nanti kita kirim email nanti jawaban tersebut. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada para peserta dan juga kepada para pemateri yang saya lihat hari ini itu webinarnya sangat antusias sekali ya, beberapa banyak sekali pertanyaan-pertanyaan bagus. Dan mungkin saatnya kita akan closing. Dan untuk pembagian hadiah akan kami umumkan siapa saja pemenangnya ya. Dan materi ini akan kita kirim rekamannya dalam bentuk format link YouTube beserta sertifikat, souvenir, dan hadiahnya akan kami kirimkan langsung juga ke tempat Anda atau menyesuaikan koordinasi peserta dengan area representatif kami di wilayah-wilayah yang ada di cabang kami. Oke, teman-teman peserta juga bisa tadi sudah ngisi pos surveinya dan nanti kita akan kirimkan otomatis ke email Anda, di mana survei tersebut lebih kepada feedback ya atas webinar ini nanti. Oke, jika ada yang tertarik untuk diskusi lebih lanjut dan ingin mengadakan sharing lebih dalam, kami siap melayani Anda dengan online meeting dengan menggunakan MS Teams, Skype, Zoom, atau media lainnya. Nanti kita bisa aturkan jadwal kembali jika ada yang tertarik untuk lebih lanjut lagi diskusi atau sharing. Nah, sebelum closing, mungkin ada hal yang ingin disampaikan oleh Pak Daniel. Silakan Pak Daniel bisa disampaikan sepatah dua kata. Ya, tolong video saya boleh dibuka. Baik, Bapak-Bapak, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu untuk mengikuti webinar ini. Kami sangat berterima kasih dengan waktu yang berharga dari Bapak-Bapak untuk bersedia mengikutinya. Ya, kembali lagi semoga webinar ini berguna untuk improvement, terutama untuk total cost saving dan meningkatkan produktivitas tentunya di perusahaan Bapak-Bapak. Itu saja, kami ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa pada event-event berikutnya. Ya. Oke, terima kasih Pak Daniel, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah join dan berpartisipasi. Semoga webinar ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya sampaikan lagi bahwa jika ada yang ingin mengadakan konsultasi atau bisa sharing permasalahan di lapangan, bisa silakan koordinasikan dengan area-area kami terdekat. So, thanks again for joining us today, and we will see you next time, and have a nice day. Ya, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.